Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elisa Emliasari berNIM 202014325 dari kelas 2H akan menjelaskan UTS MK Konsep Dasar IPA 2, IPA SD 2. Videonya sebagai berikut. Pertama, saya menjelaskan bab 1, yaitu klasifikasi makhluk hidup Plantae. Ciri-ciri makhluk hidup tumbuhan ada 6, yaitu yang pertama sel eukariotik, dinding sel, organisme multiseluler, klorofil, zat tepung amilium, autotrof atau membuat makanan sendiri. Jenis-jenis tumbuhan ada 3 yang di sini. Yang pertama tumbuhan paku, kedua tumbuhan berbiji, ketiga tumbuhan lumut. Pertama kita akan menjelaskan tentang tumbuhan paku atau Pteridophyta. Ini adalah anak daun 1, ini anak daun 2, dan ini tulang tangkai. Ini adalah contoh jenis tumbuhan paku. Ciri-ciri jenis tumbuhan paku ada 4, yaitu daun muda menggulung, 2 berbentuk bulatan-bulatan, 3 hidup di daratan, 4 golongan Chordophyta berspora. Yang kedua adalah jenis tumbuhan berbiji, yaitu Spermatophyta. Ini adalah contoh jenisan tumbuhan berbiji, yaitu bunga. Ini adalah tangkai sari, yang ini adalah kelopak sari, yang ini adalah kelopak putih, ini adalah tangkai putih, ini adalah bakal buah yang akan menjadi buah dari bunga tersebut. Yang ini adalah daun kelopak, yang ini bakal biji, yang ini dasar bunga, dan ini daun mahkota. Ciri-ciri tumbuhan berbiji ada 5, yaitu 1. Menghasilkan biji, 2. Mempunyai alat kelamin, 3. Hidupnya fotoauderof, 4. Mempunyai berkas pembuluh, 5. Hidupnya mengandung di air. Dan yang terakhir dari ciri-ciri jenis tumbuhan yaitu adalah tumbuhan lumut atau sering disebut Bryophyta. Ciri-ciri tumbuhan lumut ada 5, ya. Yang pertama adalah mempunyai klorofil, kedua gimnofit, ketiga hidup di tempat basah, keempat luar tubuh terdapat lapisan lilin, kelima Ptalophyta. Ini adalah contoh jenis tumbuhan lumut. Ini adalah kapsul, yang ini tangkai, yang ini rizoid seperti akar, yang ini batang. Ini adalah dari kapsul ke tangkai disebut sporofit, dan dari daun sampai batang adalah gametofit. Ini adalah ciri-cirinya. Selanjutnya saya akan menjelaskan bab 2, yaitu klasifikasi makhluk hidup hewan dan proses kehidupannya. Di sini saya bagi menjadi 2 sisi. Sisi sebelah kiri yaitu sistem pencernaan makanan pada hewan. Alat pencernaan pada hewan berbeda-beda pada berbagai jenis hewan, tergantung tinggi rendahnya tingkat organisasi sel hewan tersebut serta jenis makanannya. Dan sistem pencernaan pada reptil. Sistem pencernaan pada reptil terdiri atas saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Reptil merupakan karnivora pemakan daging, atau disebut pemakan daging. Sistem pencernaan terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus, kloaka. Dan di sisi kanan adalah sistem respirasi hewan. Alat respirasi pada hewan bervariasi antara hewan yang satu dengan hewan yang lain. Alat pernapasannya berupa insang, paru-paru, dan trakea. Pertumbuhan dan perkembangan hewan. Tahapan-tahapan pertumbuhan dan perkembangan hewan adalah membentuk suatu daur hidup pada hewan yang dapat dicontohkan dengan metamorfosis pada katak, yaitu telur, berudu berkaki, katak berekor,
katak dewasa, dan bertelur. Ini adalah contoh makhluk hidup pada hewan. Yang saya ambil adalah daur hidup katak. Yang pertama adalah telur. Telur kemudian menjadi berudu, dan berudu kemudian akan menjadi berudu berkaki, kemudian katak berekor, dan jadilah yang terakhir adalah katak dewasa. Selanjutnya saya akan menjelaskan bab 3, yaitu sistem organ manusia. Organ adalah kumpulan jaringan yang memiliki satu fungsi atau lebih berdasarkan letaknya. Berbagai sistem organ pada manusia dibagi menjadi 4, yaitu pertama, sistem indera, kedua, sistem kardiovaskular, ketiga, sistem ekskresi, keempat, sistem pernapasan. Fungsi organ pada manusia. Yang pertama adalah otak. Otak berfungsi sebagai alat kontrol dan koordinasi otot. Kedua, jantung berfungsi untuk darah melalui pembuluh darah dengan kontraksi ritmis yang berulang. Ketiga, liver berfungsi untuk memastikan komposisinya. Liver terletak di sisi kanan rongga perut atau di bawah diafragma. Keempat, ginjal. Ginjal berfungsi untuk menjaga keseimbangan kimiawi tubuh dengan mengeluarkan cairan dalam bentuk urin. Keempat, paru-paru berfungsi untuk menyediakan oksigen dari udara yang dihirup ke aliran darah. Contoh sistem organ manusia yang saya buat adalah mata, otak, hati. Di sebelah hati ada jantung, dan di bawah hati ada paru-paru. Di bawah jantung ada ginjal, dan yang terakhir adalah usus. Yang ini anus. Selanjutnya bab 4, yaitu sistem koordinasi. Sistem koordinasi saya bagi dua di sini, yaitu sistem saraf dan sistem hormon. Fungsi sistem saraf dan sistem hormon adalah sistem saraf bekerja dengan cepat menanggapi rangsang atau perubahan, sedangkan sistem hormon bekerja dalam jangka panjang dan jangka pendek. Yang ini sebelah kanan yaitu alat indera. Alat indera tadi dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama mata, kedua telinga, ketiga kulit, keempat lidah, kelima hidung. Yang pertama, mata itu rangsangannya berupa cahaya. Yang pertama itu adalah alis, kelenjar air mata, bola mata, otot penggerak bola mata, kotak mata, kelopak mata, bulu mata. Telinga, yang kedua adalah telinga. Terdapat 3 bagian utama. Telinga luar untuk menanggapi getaran bunyi. Kedua, telinga tengah meneruskan getaran telinga luar ke dalam telinga. Ketiga, reseptor yang ada di telinga. Ketiga adalah kulit, berfungsi untuk melindungi bagian tubuh dari pengaruh luar. Yang keempat, lidah mempunyai reseptor khusus yang berkaitan dengan rangsangan kimia. Yang terakhir adalah hidung. Hidung terdiri dari 2 atas bagian, yaitu pertama lubang hidung, kedua rongga hidung. Selanjutnya bab 5, sistem gerak pada manusia. Yang ini adalah pengelompokan kerangka manusia, yaitu adalah ini tengkorak. Tengkorak itu dibagi menjadi ada parietal, ini parietal, dan ini tulang kepala belakang. Ini adalah tulang air mata. Yang ini tulang temporal, yang ini adalah tulang pipi, tulang rahang atas, dan tulang rahang bawah. Dan yang di sebelahnya adalah tulang belakang. Ini adalah tulang alas yang paling atas, kemudian tulang pemutar, lubang antar tulang, peringan sendi, tulang belakang, dan yang ini adalah sayap. Ruas tulang leher ada 7. Ruas tulang punggung ada 12 dan ruas tulang pinggang ada 5. Yang ini adalah tulang ekor dan tulang belakang. Kemudian di sebelahnya adalah ada tulang anggota gerak. Yang ini adalah selangkah, belikat, tulang hata, tulang lengan atas. Yang ini tulang pengupit. Yang ini tulang potongan jari, tulang jari-jari. Yang ini adalah tulang kelopak tangan. Dan ini yang terakhir adalah tulang bahu.
dibagi menjadi ada clavicula, gelang bahu, hemarus, dan yang terakhir ini adalah spacu. 6. Yaitu sistem pencernaan. Di sini saya bagi menjadi 3. Yang pertama rongga mulut, itu adalah gigi, lidah, kelenjar lidah. Dan di sini ada organ-organ pencernaan manusia. Ini adalah contoh alat pencernaan. Ini adalah rongga mulut, ini kelenjar lidah, ini kerongkongan, ini lambung, ini hati, ini usus halus, ini usus besar, dan ini anus. Kerongkongan yang kedua adalah kerongkongan atau esophagus, saluran penghubung usus dan lambung. Lambung ventriculus, ini adalah contohnya. Ini ada esopagur, ini fundus, ini cardia, ini NS, ini fundus, ini villi, ini potorus, ini lapisan otot. Usus halus dibagi menjadi 3, yaitu usus 12 jari, jejunun, usus menyerap. Yang terakhir adalah usus besar atau usus pembusuk cecum rectum, atau yaitu saluran terakhir dari pencernaan. Yang ini appendix, yang ini cacum, yang ini rolon, dan yang terakhir adalah anus. Selanjutnya bab 7 adalah sistem peredaran darah atau komponen pada darah. Di sini ada sel darah merah, yaitu bagian darah berwarna merah mengandung hemoglobin atau protein senyawa hemoglobin yang mengandung zat besi. Ini ada contohnya, dan yang di bawahnya adalah sel darah putih. Ini contoh sel darah putih, yaitu dibagi menjadi 5. Bersifat homoebit atau berubah, inti sel terletak di telinga, jumlah 4.000 sampai 13.000, keempat membunuh kuman atau antibodi, dan yang terakhir bersifat diabetes. Ini adalah contoh trombosit. Ini adalah contohnya, yaitu berfungsi membantu pembekuan darah. Dan yang di sebelahnya yang terakhir adalah jantung sebagai komponen utama. Yang ini adalah serambi kiri menerima darah bersih dari paru-paru. Di bawahnya adalah bilik kiri memompa darah bersih ke seluruh tubuh. Di sebelahnya ada bilik kanan memompa darah ke paru-paru, dan terakhir di sebelah bilik kanan ada serambi kanan menerima darah kotor dari seluruh tubuh. Selanjutnya bab 8, sistem reproduksi. Sistem reproduksi dibagi menjadi 2, yaitu sistem reproduksi laki-laki dan sistem reproduksi perempuan. Terlebih dahulu kita akan menjelaskan sistem reproduksi laki-laki. Kelenjar pada organ reproduksi pria yaitu vesicula seminalis, kelenjar prosta, dan kelenjar koloper. Alat kelamin luar pria ada penis dan skrotum. Ini adalah contoh sistem reproduksi pria. Yang pertama, kantung kemih menampung urin dan dikeluarkan melalui kemih. Kedua, ada prostat. Ketiga, sistem pencernaan. Keempat, testis. Kelima, kepala penis. Dan 6, lubang penis. Selanjutnya, sistem reproduksi perempuan. Yang pertama, organ luar. Ada vagina, vulva, dan kemudian dibagi menjadi 2 lagi. Yang pertama, balbium major. Kedua, labium minor. Organ dalam reproduksi perempuan ada 9. Yang pertama, ovarium. Kedua, fimbrio. Ketiga, infundibulum, tuba fallopi, alvidut, uterus, serviks, saluran vagina, dan klitoris. Pengertian reproduksi yaitu kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan yang baru. Tujuannya untuk mempertahankan jenisnya dan melestarikan agar tidak punah. Bab selanjutnya adalah bab 9. Ekosistem. Ekosistem dibagi menjadi 2, yaitu ekosistem darat dan ekosistem air. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan pengertian ekosistem. Ekosistem adalah penggabungan dari tiap-tiap unit biosistem yang ada di hubungan timbal balik antara organisme dengan lingkungan fisik sehingga aliran mengarah konsumtor biotik.
Ekosistem dibagi menjadi dua, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik adalah sesuatu yang hidup di dalam ekosistem atau ekosistem darat. Yang kedua adalah komponen abiotik, adalah komponen fisika dan kimia yang berperan sebagai substrat atau sering disebut ekosistem air. Komponen biotik itu dibagi menjadi 4, produsen, konsumen, pengurai, penghancur, dan komponen abiotik dibagi menjadi suhu, air, garam, cahaya matahari, tanah dan batu, dan yang terakhir iklim. Selanjutnya kita kembali ke ekosistem darat. Ekosistem darat adalah suatu ekosistem yang lingkungannya didominasi di daratan. Itu contohnya sebagai berikut, adalah ada pohon, bunga, bebek, dan padi. Ini adalah contoh ekosistem darat. Ekosistem air adalah suatu ekosistem yang komponen abiotiknya didominasi oleh perairan. Contohnya sebagai berikut, ini adalah ada tanaman di air dan ikan. Selanjutnya bab 10, tata surya. Tata surya dibagi menjadi 7. Yang pertama adalah matahari. Matahari adalah bintang yang menjadi pusat tata surya atau benda angkasa. Kedua, bumi merupakan planet ketiga yang dekat dengan matahari, dan bumi adalah planet kehidupan yang kita tinggalkan sekarang. Yang ketiga adalah planet. Planet adalah benda langit yang selalu beredar mengelilingi matahari. Yang keempat adalah bulan. Bulan adalah satelit alami yang mengelilingi bumi yang sering ada di malam hari. Yang kelima adalah asteroid atau planetoid. Adalah benda yang berukuran kecil daripada planet. Ini contohnya. Dan yang selanjutnya meteorit merupakan benda langit berupa batuan kecil yang melayang bebas di luar angkasa. Yang terakhir adalah komet. Komet adalah benda langit yang mengelilingi matahari dengan orbit yang sangat lonjong. Ini adalah contoh gambar dari yang saya sebutkan tadi. Bab 11. Energi alternatif dan energi terbarukan. Energi alternatif ada plus minusnya. Plus adalah ramah lingkungan dan dapat diperbarui. Minusnya adalah biaya lebih mahal, membutuhkan teknologi baru. Karena sel surya menghasilkan arles ke dalam bentuk, maka harus disuplai ke dalam bentuk air untuk digunakan. Energi ada energi matahari, sumber utama bumi cahaya, menjadi sumber energi melalui panel surya yang dibuat manusia. Selanjutnya, energi panas bumi berasal dari pusat bumi yang terbentuk dari lapisan bantuan yang geotermal. Selanjutnya, energi air, alirannya menyimpan energi sehingga dapat digunakan sebagai pembangkit listrik. Dan selanjutnya, energi gelombang laut membawa energi gerak di sepanjang permukaan laut. Energi biofuel merupakan bahan bakar dari bahan organik, contoh biodiesel dan biotan biogas. Yang selanjutnya, energi angin adalah udara yang bergerak karena adanya perbedaan tekanan. Ini contohnya matahari, charger chateri. Ini contohnya. Dan kita sudah sampai ke bab terakhir, yaitu bab 12 tentang bioteknologi. Bioteknologi berasal dari 3 kata: bios hidup, teknos penerapan, logos ilmu. Bioteknologi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang pemanfaatan dan bagian dari makhluk hidup untuk menghasilkan barang atau jasa yang bermanfaat bagi manusia. Bioteknologi macam-macamnya, ada konvensional dan modern. Bioteknologi melibatkan proses fermentasi, contohnya tape, tempe, keju, roti, dan yogurt. Bioteknologi modern melibatkan prinsip biokimia, biologi, molekul, atau yang berhubungan dengan penyusun tubuh makhluk hidup dan rekayasa genetik, contohnya organisme transgenik.
Bioteknologi dimanfaatkan dalam bidang pangan, pertanian, peternakan, dan kesehatan. Dan yang terakhir, bioteknologi adalah penggunaan organisme atau bagian dari organisme untuk membuat suatu produk dan jasa. Sekian penjelasan saya tentang UTS-MK Konsep Dasar IPA SD 2. Jika saya ada salah, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.